Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Wa kaifa halukum? Baik, kawan-kawan, hari ini kita akan membahas tentang khat Arab yaitu khat sulus. Khatus sulus. Khatus sulus. Jadi khat sulus ini bagian dari beberapa jenis khat Arab. Jadi khat sulus ini digunakan di beberapa hiasan atau ornamen atau digunakan dalam desain interior, baik ornamen-ornamen masjid, ornamen-ornamen bangunan, ataupun digunakan untuk desain interior atau digunakan pada produk-produk garment meliputi seperti bagian dari permadani atau sajadah. Oke. Di bagian pertemuan kali ini akan dibahas pula khat sulus dari aspek sejarahnya. Kemudian khat sulus, bagaimana menuliskan khat sulus dalam bentuk huruf tunggal. Kemudian khat sulus dan bagaimana menulis huruf Arab khat sulus ini dari segi penulisan di awal, penulisan khat sulus ini bagian di tengah, dan penulisan khat sulus di pada bagian akhir ya teman-teman. Oke, kita akan bahas bagaimana khat. Di dalam bahasa Arab itu kan ada 3 jenis khat. Pertama khat Utsmani, yaitu khat penulisan ortografi Utsmani, yaitu dituliskan hanya pada Al-Quran untuk membedakan teks bahasa Arab, teks bahasa Al-Quran dengan teks lainnya, yaitu khat Utsmani. Ini ada di Nas Al-Quran Mushaf Utsman. Kemudian ada khat Arudi. Khat Arudi ini adalah khat yang khusus dituliskan pada syair-syair Arab, yang mana bunyi satuan vokal, bunyi satuan huruf akhir dituliskan dengan huruf berdasarkan bunyi. Ada juga penulisan khat imla'i yang sebagaimana kita kenal dalam teks bahasa Arab standar modern Arabik, ditulis dalam huruf-huruf formal akademik ya, ataupun dalam beberapa ornamen. Nah, kita mengkerucut ke khat sulus. Nah, ini khat sulus. Khat sulus ini min nau'il khatul arabi. Jadi bagian dari khat Arab. Ini khat sulus ini dikenal atau muncul pada abad keempat Hijriah. Kalau kita dalam rentangan pada masa dinasti Bani Abbasi. Dalam khat sulus ini tumbuh pada masa berkembangnya seni ya, kita mengetahui dalam sejarah bahwa pada masa itu bagaimana seni itu sedang berkembang pesat. Nah, maka berkembanglah khat sulus. Kemudian kenapa dinamakan khat sulus? Nah, kita lihat bahwa karena khat sulus ini mengacu ke dalam penulisan bagaimana sebuah pena ini dipotong, digunakan sepertiga dari ketebalan pena tersebut. Biasanya dibagi 2 dari sisi kanan dan kiri. Nah, ini digunakan 1/3 dari khat sulus. Lalu bagaimana penulisan khat sulus berdasarkan huruf abjadi, yaitu huruf terpisah, yaitu a, ba, ja, da. Nah, ini zai, sya, bagaimana penulisan karakteristik huruf khat sulus. Terlihat bagaimana penulisan di sini ada sisi-sisi runcing ya. Bagaimana penulisan huruf yang memang membutuhkan librok seperti itu di shod, sama penulisan di dot ada lebih runcing. Penulisan khat sulus ini terkesan lebih runcing. Lalu bagaimana penulisan khat sulus
pada posisi di awal. Kita melihat menyaksikan huruf alif di bagian awal, huruf di bagian akhir. Kemudian huruf ba, ta, sa yang memiliki 3 karakter khusus, 3 karakter yang sama ba. Kemudian 3 huruf yang memiliki karakter yang sama. Ja, ha, ho, penulisan yang sama. Jim hampir sama penulisan dengan kho, baik di awal, di akhir, dan di tengah. Kemudian da dan zal, penulisan da, zal. Kemudian ro, zai, karakter ro dan zai, penulisan ro di awal dan zai di awal itu hampir sama, penulisan zai di akhir, penulisan zai di awal sama. Sa, sya, sin, dan sya memiliki karakteristik penulisan khusus. Penulisan so dan do hampir sama di awal, di akhir, karakteristik digunakannya nibroh, titik, lengkung, pembatasan huruf pertama dan huruf kedua dan huruf seterusnya. To, do memiliki karakteristik penulisan huruf yang sama, yang mana penulisan di awal, di akhir, dan di tengah baik to dan do itu sama. Kemudian karakteristik penulisan huruf ain dan ghin itu sama, baik di awal, di akhir, dan di tengah. Kemudian fa, nah, khusus yang qaf penulisan di awal dan lam penulisan di awal dan di akhir, kemudian mim, kemudian nun, waw di awal dan waw di akhir, ha di awal, di tengah, dan akhir. Kemudian penulisan huruf lam. Kita lanjutkan bagaimana basic penulisan khot tulus dalam kaligrafi. Penulisan huruf menyambung, Robbi yasir wala tu'asir. Nah, ini penulisan contoh dari penulisan khot. Kemudian dalam segi kaligrafi yang sudah dibubuhi warna seperti itu. Nah, ini wa ma taufiq illa billah. Ini penulisan kaligrafi. Dari segi bisa diaplikasikan pada beberapa ornamen ya. Demikian pembahasan sederhana mengenai khot tulus ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan ke pembahasan mengenai khot diwani ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.